Halo anak-anak hebat, apa kabarnya? Senang rasanya bisa berjumpa dengan kalian kembali. Dalam pembelajaran matematika kali ini, kita akan belajar mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Kunci yang harus kalian kuasai dalam mengurutkan berbagai bentuk pecahan adalah kalian harus mahir mengubah pecahan menjadi bentuk pecahan lainnya. Yuk, mari kita sama-sama belajar mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Adapun cara atau langkah awal ketika kita mau mengurutkan berbagai bentuk pecahan adalah kita harus mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama terlebih dahulu. Biasanya pecahan tersebut akan diubah menjadi bentuk persen atau bentuk desimal. Kita akan melihat contoh-contohnya sebagai berikut. Coba kalian perhatikan pecahan-pecahan yang terdapat dalam soal ini. Dalam soal ini kita lihat sama-sama, pecahan-pecahan yang tersaji adalah pecahan dari berbagai macam bentuk pecahan. Ada bentuk desimal, bentuk pecahan campuran, bentuk pecahan biasa, dan bentuk pecahan persen. Nah, pecahan-pecahan ini akan kita urutkan dari yang terkecil. Bagaimana caranya? Untuk caranya, pecahan beda bentuk ini harus kita ubah dalam bentuk yang sama. Nah, untuk memudahkan kalian, kita akan ubah pecahan-pecahan ini menjadi bentuk persen. Masih ingat caranya ya? Untuk mengubah pecahan-pecahan ini menjadi bentuk persen, tentu kita akan kembali mengingat materi yang sudah pernah kalian dapatkan di kelas atau di tingkat sebelumnya. Kita akan coba ulang dalam materi ini, terlebih untuk penerapan mengurutkan pecahan. Kita jawab sama-sama. Caranya, 0,24 akan kita ubah menjadi bentuk persen, yaitu 0,24 kita buat menjadi pecahan biasa dulu ya, 24 per 100. Kita kali dengan 100%. Nah, jangan lupa ini kenapa per 100? Karena ini ada dua angka belakang koma, maka dia per 100. Kemudian kita akan sederhanakan. Hasilnya adalah 24%. Kemudian 1/5 kita ubah dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu sebelum diubah menjadi persen, yaitu 1 dikali 5, 5 ditambah 1, 6, maka 6/5 dikali dengan 100%. Kita sederhanakan lagi, ini hasilnya 100 dibagi 5, ini 20 ya. 20 dikali 6, 120%. Kemudian pecahan berikutnya 3/4. Nah, 3/4 sudah merupakan pecahan biasa, jadi kita tinggal tulis aja lagi. 3/4 dikali 100%. Disederhanakan lagi, 100 dibagi 4 ini 25. 25 dikali 3 hasilnya adalah 75%. Dan yang terakhir adalah 65%. Karena ini sudah sama jenisnya dengan pecahan persen, maka kita tinggal salin ulang 65%. Nah, dari hasil yang sudah kita ubah menjadi bentuk persen, dapat kita urutkan dari yang nilainya paling kecil. Ya, ini kita sama-sama lihat ya, ini ada 24%, 120%, 75%, 65%. Nah, yang paling kecil nilainya adalah di 24%. 24% ini nilai dari 0,24. Ini adalah urutan yang pertama dengan nilai terkecil. Kemudian disusul urutan kedua atau posisi kedua adalah 65%. Urutan ketiga 75% yang merupakan pecahan senilai dari 3/4 ya. Ini urutan ketiga. Dan yang paling besar nilainya adalah 120%, itu dari pecahan senilai 1/1/5. Untuk kesimpulan yang kita tuliskan adalah soalnya, bukan prosesnya. Maka, urutan pecahan dari yang terkecil adalah 0,24, kemudian 65%,
posisi ketiga 3/4, dan yang paling besar nilainya adalah 1/5. Sekarang kita akan lihat contoh yang kedua. Di dalam contoh ini kita akan melihat semua pecahan kita ubah menjadi bentuk desimal. Sekarang kita akan kerjakan contoh soal yang kedua, di mana di soal yang kedua ini kita akan mengurutkan pecahan-pecahan yang ada di dalam soal, itu dari yang terbesar. Kita dapatkan nilai pecahannya sepertiga, 25%, 2/9, 0,34, dan yang terakhir adalah 7/20. Bagaimanakah caranya? Tidak usah bingung. Sama seperti contoh soal yang pertama, semua pecahan ini harus kita samakan dulu bentuknya. Tapi bedanya, untuk contoh soal yang pertama kita ubah semua pecahan ini menjadi bentuk persen. Untuk soal yang kedua, kita akan ubah semua pecahan ini menjadi bentuk desimal. Kita akan ubah menjadi bentuk desimal. Untuk mengubah pecahan-pecahan ini menjadi bentuk desimal, apakah kalian masih ingat? Pastinya kalian masih ingat tentang cara mengubah berbagai macam bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Sekarang kita coba ingat kembali ya. Untuk pecahan sepertiga. Untuk pecahan sepertiga karena penyebutnya tidak bisa kita ubah menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya, maka ini kamu harus lakukan cara pembagian susun ke bawah. Maka dapatnya nanti hasilnya adalah 0,3333 dan seterusnya. Cukup kita tuliskan 3 angka belakang koma ya. 1, 2, 3. 0,333. Kenapa ini tetap 3? Karena ini nilainya di bawah 5. Kalau di bawah angka 5, maka ekor yang terakhir yang kita tuliskan yang urutan ketiga, itu tidak mengalami perubahan. Nah, sekarang kita lihat untuk 25%. 25% ini kita ubah menjadi bentuk desimal. Caranya, ubahlah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 25%, persen artinya per 100, maka 25/100. Untuk penyebut per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma ketika ia berubah menjadi bentuk desimal. 2 angka belakang koma, kita hitung dari belakang ya, 1, 2. Berarti komanya terletak di depan angka 2. Maka 0,25. Kemudian, pecahan 2/9. Untuk pecahan 2/9 sama dengan pecahan sepertiga, di mana penyebutnya ini tidak bisa kita ubah menjadi penyebut pecahan yang nilainya 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya, maka ini dapat kamu lakukan pembagian susun ke bawah. Nah, hasilnya nanti adalah ini 0,2222 dan seterusnya. Kita akan ambil pembulatan 3 angka belakang koma sama seperti ini ya. 1, 2, 3, maka kita tuliskan 0,222. Nah, ini batasnya. Nah, kebetulan ini setelah ekor yang ketiga, ini angka 2, nilainya juga di bawah 5, maka pembulatannya tidak bisa dilakukan ke atas. Maka ekornya ini tetap menjadi 2. Nah, berikutnya 0,34. Untuk 0,34 karena ini bentuknya sudah desimal, maka tetap kita tuliskan 0,34. Dan yang terakhir adalah pecahan 7/20. 7/20 kita bisa ubah penyebutnya menjadi penyebut per 100 ya. Kita buat ini per 100. Nah, supaya jadi 100, maka ini 20 dikali 5. Maka yang di atas juga dikali 5.
maka nilainya 7 kali 5 adalah 35. 35 per 100 itu diubah menjadi bentuk desimal. Per 100 artinya ada dua angka belakang koma. Maka ini 1, 2, komanya terletak di depan 3. Maka 0,35. Desimal yang sudah kita peroleh, kita akan proses atau mencari mana nilai yang terbesar sampai nilai yang terkecil dengan menggunakan bantuan kolom, supaya kita bisa dengan mudah menemukan mana nilai yang terbesar untuk soal yang kedua. Kita buat kolom ya. Maaf, ini kolomnya miring, tapi semoga ini bisa membantu. Nah, yang kita perhatikan adalah dari kolom yang pertama ini dulu ya. Dari kolom yang pertama. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom yang keempat. Untuk kolom yang pertama kita lihat semua di sini posisinya 0, berarti sama semua ya. Untuk kolom yang kedua di sini kita lihat yang paling besar nilainya adalah angka 3. Di sini angka 3, angka 3, angka 3. Karena ada yang sama, maka kita lihat ekornya. Nah, kita lihat ini ekornya 3. Ini ekornya 4, ini ekornya 5. Maka secara otomatis ini akan menjadi urutan yang pertama. Nah, kita akan lanjut. Ini ekor 5, nomor 1. Kemudian kita cari lagi. Untuk posisi di bawah angka 5 ini adalah angka 4. Ini posisi yang kedua. 2. Oke. Maksudnya 2 ini 2 di bawah 0,35 ya. Kemudian untuk posisi yang ketiga. Setelah 4, ini di bawah 4 adalah 3. Ini posisi yang ketiga. Kemudian kita lihat lagi. Setelah ini kepala 3-nya habis, kita akan lihat. Setelah angka 3 di bawah angka 3 adalah angka 2. Kita lihat di sini angka 2-nya ada 2. Nah, kita akan bandingkan. Yang kepala 2 dengan ekor 5, kepala 2 dengan ekor 2. Ini ternyata lebih besar yang ekornya 5, berarti ini di posisi yang keempat. Dan pecahan dengan nilai terkecil adalah 0,222. Ini untuk posisi yang kelima. Kita akan buat kesimpulan untuk contoh soal yang kedua. Untuk urutan pecahan dari yang terbesar adalah 7 per 20, di mana kita dapat nilai pecahan desimalnya adalah 0,35. Disusul urutan yang kedua 0,34. Dari cara membacanya sudah jelas ya, ini yang terbesar ya. 0,35, di bawahnya 0,34, di bawahnya 0,33, di mana 0,333 nilai pecahannya adalah sepertiga. Kemudian posisi keempat adalah 25%. Dan posisi yang terakhir adalah 2/9. Nah, 2/9 ini hasil desimalnya 0,222. Ini di bawah dari 0,25. Untuk contoh yang ketiga, kita akan mengurutkan bilangan-bilangan desimal. Di sini ada tertulis contoh. Bilangan desimal 1,25, 1,03, 1,4, 1,116, dan 1,52 yang akan kita urutkan mulai dari yang terkecil. Jawaban untuk contoh soal yang ketiga itu spesial untukmu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak hebat. Kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Jika ada yang merasa kesulitan dalam belajar, kamu dapat menghubungi Miss ya. Selamat belajar. Salam sehat.